Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Kita mengenalnya sebagai sosok penting Partai Komunis Indonesia. Saat kita mendengar kata komunisme, orang-orang akan mengaitkannya dengan ateisme atau orang tidak beragama. Namun ternyata tidak dengan Aidit kecil. Terlepas dari citra kelamnya, semasa kecil Aidit dikenal sebagai pribadi yang Islamis. Hingga menginjak usia dewasa, ia menjadi salah satu pelaku sejarah di Indonesia yang mana Aidit mengambil alih kekuasaan di PKI saat usianya masih 31 tahun dan sukses menjadikannya sebagai partai komunis terbesar di dunia kala itu, yang tentu saja berada di belakang Partai Komunis Soviet dan Partai Komunis Tiongkok. Lalu, seperti apa kisah hidupnya ini? Simak selengkapnya dalam video Krons berikut. Dipa Nusantara Aidit lahir pada 30 Juli 1923 di Jalan Belantu, Tanjung Pandan, Belitung dengan nama Ahmad Aidit atau nama kecilnya adalah Ahmad. Keluarganya berasal dari Sumatera Barat. Ayahnya bernama Abdullah bin Ismail yang dikenal sebagai tokoh agama dan salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung. Ayah Aidit seorang muslim taat dan pernah menggagas serta memimpin gerakan kepemudaan untuk menentang kolonial Hindia Belanda dan menjadi salah satu pendiri organisasi keagamaan Nurul Islam. Abdullah juga turut merintis pendidikan Islam di Belitung dengan meresmikan sekolah sekaligus madrasah di Tanjung Pandan. Sementara kakek Aidit, Haji Ismail juga merupakan orang yang sangat dihormati. Ia adalah pengusaha sukses di bidang perikanan. Sedangkan dari garis ibu, Aidit terbilang masih keturunan ningrat. Ayu Mailan, ibunda Aidit, adalah anak dari Ki Agus Haji Abdul Rohman, seorang haji sekaligus tuan tanah. Aidit sendiri bersekolah di Hollands Inland School, yang merupakan sekolah menengah pemerintah Belanda kala itu. Sepulang sekolah, Aidit dan adik-adiknya rutin belajar mengaji pada Abdul Rohim yang tidak lain adalah adik ipar ayah mereka. Disebutkan dalam buku Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara, bahwa orang-orang di Jalan Belantu mengenal Ahmad Aidit sebagai muazin atau orang yang mengumandangkan azan. Bahkan, warga Tanjung Pandang mengenalnya sangat peduli dengan masjid. Di masa mudanya ini, simpatinya terhadap kaum buruh juga mulai muncul karena persahabatannya dengan seorang pekerja di GMB yang di kemudian hari berubah menjadi PN Tambang Timah Belitung. Selepas tamat dari HIS pada 1936 di usianya yang ke-13 tahun, Aidit meminta kepada ayahnya untuk diizinkan lanjut bersekolah di Mulo di Batavia atau saat ini Jakarta. Karena ia jarang membuat permintaan kepada ayahnya, sang ayah pun mengabulkan permintaannya itu. Berangkatlah Aidit ke Jakarta dan ditampunglah ia di rumah kawan ayahnya yakni Marto yang seorang mantri polisi di kawasan Cempaka Putih. Namun sayang, saat ia tiba di sana, Mulo sudah menutup pendaftarannya dan akhirnya Aidit pun bersekolah di MHS yang merupakan sebuah sekolah dagang. Sejak muda, Aidit memang sudah berpikiran idealis. Bahkan, ia pernah menggalang aksi bolos massal bersama teman-temannya untuk mengantar jenazah pejuang kemerdekaan Muhammad Husni Tamrin. Aidit memang aktif menjadi anggota Persatuan Timur Muda atau Pertimu yang merupakan sebuah perkumpulan pemuda yang dimotori oleh Gerakan Rakyat Indonesia. Kecerdasannya ini membawa Aidit segera menjadi ketua umum Pertimu. Ia juga semakin tertarik mempelajari pemikiran-pemikiran Marxisme. Dengan sering masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942, Aidit pun akhirnya bergaul dengan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Wikana, Hairul Saleh, Soekarni, serta tokoh lainnya. Bahkan ia pun memutuskan untuk mengganti nama menjadi Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit. Memang belum diketahui secara pasti apa maknanya. Namun dalam bahasa Jawa, Dipa berarti raja atau cahaya
atau terang, sementara Nusantara adalah sebutan untuk Indonesia. Aidit mendapatkan kuliah politik bersama teman-temannya di Asrama Menteng 31 dari Soekarno, Amir Syarifuddin, Ahmad Subarjo, dan tokoh lainnya. Di tempat inilah ia bertemu dengan M.H. Lukman untuk pertama kalinya. Untuk Sobat Trans ketahui, M.H. Lukman adalah tokoh yang sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Sentral Komite PKI yang kemudian mereka juga sama-sama menjadi anggota Gerakan Indonesia Merdeka. Pada tahun 1944, mereka terpilih menjadi anggota Barisan Pelopor Indonesia yang merupakan 100 orang yang paling loyal pada Soekarno. Jelang proklamasi kemerdekaan, para pemuda Asrama Menteng 31 terlibat dalam aksi penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Mereka diantaranya adalah Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hoirul Saleh. Singkat cerita, Indonesia akhirnya merdeka, dan Aidit kemudian menjadi dekat dengan tokoh-tokoh seperti Lukman dan Joto yang sama-sama mengelola majalah Bintang Merah, sebuah majalah milik PKI. Pada tahun 1947, Aidit ditunjuk sebagai ketua faksi PKI dalam rapat Komite Nasional Indonesia Pusat yang merupakan cikal bakal dari DPR RI saat ini. Di tahun berikutnya, Aidit ditugaskan menerjemahkan manifesto komunis ke dalam bahasa Indonesia bersama Lukman dan Joto. Hingga akhirnya ketiganya menjadi anggota Sentral Komite PKI. Pada tahun 1948, Aidit menikah dengan seorang mahasiswi kedokteran bernama Sutanti. Kisah keduanya ini cukup unik, bahkan teman-temannya tidak pernah melihat Aidit bertemu atau berkunjung ke asrama Sutanti. Pertemuan keduanya hanya terjadi di kantor PKI Solo. Dapat dikatakan, Aidit ini ada di klub anti melankolis. Karakternya serius dan jarang bercanda, sekalipun ia suka musik klasik. Suatu ketika, seusai pidato di kantor PKI, Aidit lantas menghampiri Tanti dan menyerahkan sepucuk surat, yang ternyata itu untuk Mudikdo, ayahnya Tanti yang merupakan seorang kepala polisi di Semarang. Dalam suratnya itu, Aidit pun menyatakan keinginannya untuk melamar Tanti. Semangat membuncah ketika Musso datang dari Uni Soviet pada tahun 1948. Baginya, kehadiran Musso menjanjikan aksi, bukan sekedar anggota revolusi. Kemudian, selang waktu sebulan setelah Aidit menerima jabatan koordinator seksi perburuhan partai, pecahlah peristiwa Madiun tahun 1948, di mana PKI melakukan pemberontakan. Aidit pun kemudian menjadi buron, hingga kabar tersirat dan ia kabur ke Vietnam Utara. Ada juga yang mengatakan bahwa Aidit hanya bolak-balik Jakarta-Medan. Dua tahun kemudian, Aidit pun muncul lagi, bersama dengan Joto dan Lukman. Ia mengkonsolidasikan kekuatan partai dan dalam waktu cepat berhasil mengembalikan kebesaran partai. Tahun 1954, Aidit pun mengambil alih kepemimpinan dari kelompok tua, Alimin dan Tang Lingji, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Posisi ini kemudian membuatnya sangat dekat dengan Soekarno yang menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaannya dalam Nasakom. PKI juga kemudian berhasil menempatkan orang-orangnya dalam pemerintahan. Secara politik, Aidit cukup keras berseberangan dengan orang-orang dari Partai Masyumi, karena memang ideologi dari kedua partai ini saling bertentangan. Masyumi mengusung ideologi politik Islam, sedangkan PKI mengusung komunisme menuju masyarakat tanpa kelas. Itu yang membuat para kader mereka saling berkelahi di konstituante dalam merumuskan dasar negara yang baru. Aidit bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Dia punya teori sendiri bahwa revolusi akan berhasil jika didukung setidaknya 30% kekuatan tentara. Sayangnya, teori ini melesat di kemudian hari saat pecah gerakan 30 September 1965.
Beberapa penulis menyebutnya sebagai tarik-menarik dan untung-untungan yang terjadi antara PKI dengan persoalan perebutan kekuasaan dalam tubuh militer sendiri. Yang lain juga bicara terkait campur tangan asing di dalamnya. Yang jelas, aktivitas Aidit kala itu lebih dari cukup untuk membuat dirinya dan PKI dituduh menjadi bagian dari rencana besar tersebut. DN Aidit pun ditangkap pada 22 November 1965 di Boyolali, Jawa Tengah. Pagi berikutnya, ia dieksekusi oleh militer. Tutup usianya Aidit sama juga dengan mundurnya komunisme di Indonesia. Kisah Aidit ini memang menjadi gambaran bagaimana benturan ideologis yang terjadi di masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Ini juga menjadi gambaran bagaimana seorang anak muda yang idealis berupaya mencapai titik wujud idealismenya, sekalipun pada akhirnya berujung pada kegagalan. Memang, banyak perdebatan dan kontroversi yang terjadi di seputaran tragedi 30 September PKI 1965. Nah, menurut Sobat Krons, seperti apa kisah DN Aidit ini harus dimaknai?